Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dani Wijaya dalam pembelajaran pemrograman bahasa C. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai definisi sebuah fungsi. Nah, jadi pertama-tama, apa sih itu fungsi? Nah, selama ini kita itu sudah menggunakan fungsi, ya. Nah, itu int, main, void, printf, lalu argumen apa saja yang ingin kita tulis, dan lain-lainnya ya. Nah, int main ini fungsi utama dari sebuah pemrograman, program utama dari C, ya, itu sudah merupakan fungsi tersendiri, ya. Nah, dari katanya main itu namanya fungsi utama. Lalu, di dalamnya itu juga ada standar I/O seperti printf, scanf, rand, dan lain-lainnya yang merupakan bagian dari statement fungsi tersebut, ya. Nah, jadi mengapa fungsi itu dikatakan penting? Misalkan seperti ini, metafora di dunia nyata. Nah, jika kita ada paragraf, nah kita kan bisa menulis esai dengan itu. Nah, dan jika ada esai juga, kita bisa membuat sebuah buku. Jadi, secara struktur, paragraf adalah lompatan besar. Hal ini membawa kita dari satu kalimat yang benar ke serangkaian pemikiran yang jelas. Nah, sama halnya juga pada fungsi. Dari satu statement, pahami statement tersebut, atau memanggil fungsi dengan printf dan menyatukannya ke tujuan yang jelas. Nah, jadi fungsi ini penting, karena sangat penting untuk penggunaan kembali sebuah kode, ya, terutama jika ada di dalam library. Nah, library tersebut seperti standard io.h, standard lib.h, itu ya, merupakan library umum yang sangat berguna. Dan kita tidak harus menuliskannya kembali pada setiap kita membuat sebuah fungsi baru seperti itu. Cukup tuliskan satu kali dan kita pahami saja cara penggunaannya di paling atas kode itu ya, sebelum kita memulai membuat sebuah fungsi utama atau fungsi yang kita inginkan. Nah, jadi untuk menjadi pembuat kode yang baik, kita harus tahu cara kita menulis kode yang dapat dipakai kembali. Nah, lanjut lagi mengenai kepentingan fungsi. Itu juga sangat penting dalam teknik enkapsulasi fungsi itu ya. Maksudnya saat ada potongan kode yang besar, kita tidak mulai dengan potongan kode itu sendiri saja untuk membuat sebuah fungsi. Tapi kita memecah-mecahkannya menjadi potongan-potongan kecil. Itulah yang disebut coding dengan enkapsulasi, dan fungsi itu bagian dari enkapsulasi tersebut. Jadi kan misalnya kalau kita ingin menghitung sebuah luas lingkaran atau luas persegi panjang atau enggak volume sebuah bangun ruang, nah gitu kan kita kan bisa memecah rumusnya tersebut ke bagian fungsi yang lain. Jadi kan nggak perlu satu fungsi di fungsi utama itu saja. Misalnya kayak void, cube, terus ada parameternya gitu kan udah merupakan fungsi tersendiri yang nantinya akan dipanggil ke fungsi utama. Nah, yang harus dipikirkan saat kita membuat fungsi itu adalah fungsi secara garis besar harus bisa melakukan suatu hal dengan benar. Misalkan ya, perhitungan akar, pangkat, dan akar kubik, kita tidak mempunyai fungsi untuk melakukan keduanya. Fungsi yang ditulis harus tetap dalam satu halaman, karena seperti paragraf harus gampang dimengerti dan gampang diuji. Jadi, fungsi itu adalah unit yang bisa
uji secara efektif. Dan kadang kita menginginkan apa yang disebut dengan precondition dan postcondition. Nah, jadinya cara kita menulis sebuah fungsi itu adalah, sintaksnya adalah function name, dalam kurung parameter list. Nah, di dalamnya ada deklarasi dan statement. Ya. Contohnya seperti ini, diambil dari sebuah sintaks fungsi yang tadi ya. Nah, ini ada void right address. Void right address ini adalah nama fungsi, dan dalam kurung void-nya itu adalah parameter. Jadi parameternya itu void. Ya. Lalu di dalam kurungnya ini ada sebuah statement printf clause, printf not poll. Nah, penjelasannya, void parameter ini tidak mengembalikan apa-apa. Karena seperti namanya dalam bahasa Inggris ya, void, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kekosongan, atau enggak ya ruang kosong gitulah ya. Nah, ini adalah definisi fungsi, dan siap untuk dipanggil ke fungsi utama. Nah, bagaimana cara panggilnya? Kita cukup tuliskan right address dalam kurung pada fungsi main. Ya, jadi seperti itu ya caranya kita membuat sebuah fungsi dan bagaimana cara memanggilnya serta teori-teori mengenai fungsi itu sendiri ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai statement return. Tapi sebelum itu, kita akan adakan sedikit praktek untuk membuat sebuah fungsi agar lebih jelas ya. Setelah kita mendengar teorinya, terima kasih sudah menyimak semuanya. Keep learning and let's be smart together semua.